Adik-adik Bia dan Bir yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu Prapaskah yang kelima. Kita bertemu kembali dalam kegiatan pembinaan Bina Iman Anak dan Remaja Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Minggu ini kita berjumpa lagi dengan Kakak Yohana dan Kakak Emelda bersama Kakak dan Abang OMK Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Apa kabar dengan adik-adik yang ada di rumah? Semoga diberkati Tuhan dan sehat selalu. Nah, untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kita hari demi hari, maka sebaiknya kita memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama dengan penuh semangat dan sukacita. Minggu ini kita memasuki minggu masa Prapaskah kelima. Masa Prapaskah adalah masa kita untuk melakukan persiapan menyambut Paskah, yaitu hari raya orang Kristen untuk merayakan kebangkitan Kristus. Masa Prapaskah kita menjalani selama 40 hari. Itu sebagai kesempatan untuk mengubah hidup sehari-hari dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Selama masa Prapaskah, umat Kristen diajak untuk berpuasa dan berpantang. Dengan berbagai cara dapat meneladani dan menghormati Yesus yang telah berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Adik-adik Bina Iman Anak dan Remaja yang ada di rumah, mari kita bersama-sama untuk menyiapkan hati kita dengan berdoa. Marilah ambil sikap yang baik ya adik-adik yang terkasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penjagaan dan berkat-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih atas kesempatan bagi kami bisa mengikuti pembinaan Bina Iman Anak dan Remaja secara online pada minggu ini. Semoga kami bisa menjalankan masa Prapaskah ini dengan baik. Kami bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dan bisa melakukan pertobatan terhadap segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu senantiasa bagi kami untuk hari ini. Dengan perantaran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sungguh menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
Adik-adik, minggu ini Injil diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya mendapat peraturan yang dibuat dan diterapkan untuk mengatur kehidupan. Tetapi sering juga kita melanggarnya dan tidak melakukan sesuai peraturan itu sendiri. Umat pilihan Allah, yakni umat Israel pun demikian. Mereka begitu mudah untuk melupakan dan melanggar apa yang telah dijanjikan mereka sendiri kepada Allah. Dalam Injil hari ini, kita diajak untuk taat pada perintah Bapa. Kita diajak untuk setia pada jalan keselamatan. Yesus, Sang Guru kehidupan, telah memberi contoh nyata bagi kita. Ia menerima salib dalam hidupnya sebagai panggilan untuk mewujudkan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ia setia di jalan itu, yakni turun dengan penuh derita demi keselamatan kita. Itu sebabnya Yesus tidak pernah memohon untuk dibebaskan dari salib. Sekalipun ia adalah putra Allah, ia tetap taat kepada Bapanya. Salib adalah cinta paling sempurna dari Tuhan untuk manusia. Sama halnya dalam bacaan Injil Yohanes 12 ayat 25-26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Sebuah teladan yang paling sempurna dan mengagumkan, di mana kita boleh menyaksikan kesengsaraan Yesus dan kewafatan Yesus di kayu salib yang kita saksikan dalam jalan salib Jumat Agung. Wajah dan tubuh Yesus yang berlumuran darah hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dari kisah ini,
Marilah menjadi teladan Yesus yang baik untuk kedepannya dengan berdoa, taat dalam iman, dan melakukan tugas dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Dan menjadi pengikut Yesus yang baik dan setia. Apakah saya sungguh mendapat menjadi pengikut Yesus yang baik dan setia? Semoga saya semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan kepada Bapa di surga. Adik-adik, minggu ini kita diajak untuk selalu mengingat nasihat-nasihat dari pastor, suster, kakak pembina iman anak dan remaja, orang tua kita di rumah maupun guru di sekolah. Nasihat-nasihat tersebut juga harus kita jalankan supaya nyata terlihat pertobatan dalam diri kita. Kita juga harus belajar meninggalkan atau mengurangi kesukaan atau kecintaan yang berlebihan terhadap suatu hal. Marilah kita memperbaiki diri kita dengan mengingat Yesus dalam doa yang kita panjatkan. Mengenang kisah-kisah Tuhan Yesus dengan membaca firman Tuhan, belajar lebih giat, mengerjakan tugas-tugas dan kewajiban yang diberikan atau yang dapat membantu orang tua di rumah. Sebagai ayat emas untuk minggu ini, kita ambil dari Yohanes 12 ayat 25 sampai dengan 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita ulang lagi adik-adik. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita ulang sekali lagi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dalam kegiatan pembinaan Bina Iman dan Remaja yang bisa kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur dapat mendengarkan firman-Mu hari ini. Semoga renungan yang kami dengarkan mampu memuliakan Tuhan dan menghormati pengorbanan Tuhan kepada kami dalam wafat-Nya. Semoga membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dan melakukan pertobatan yang nyata dalam hidup kami. Kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pendampingan Bia dan Girs minggu ini. Semoga apa yang adik-adik dengar dapat adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.